pemimpin sekolah di SD Negeri Rajin 1 perihal pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang selama ini Pak Nur lakukan di sekolahan dalam pengambilan suatu keputusan. Begitu Pak Nur. Ini bersedia? Terima kasih. Amin. Ya juga menjadi pembelajaran saya juga ya Pak yang kedepannya. Tapi Pak Nur tidak usah kita bilang lama. Ada waktu. Jadi yang pertama saya ingin tanya Pak, bagaimana Pak Nur dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan etika, dilema etika atau rujukan moral? Sebelum maka itu masalah adalah tempat tumbuh dan berbeda. Saya sebagai manajer dari kebijakan yang menuju ke arah budaya. Selama ini kebijakan itu kadang-kadang ada di rumah. Dilema apa? Tidak ditanya. Terjadi. Pada awalnya saya di sini terjadi ada pertemuan antara dua sama-sama benar ya. Saya juga yang kita adalah satu salah. Tapi sebenarnya ini perlu kita verifikasi dan kemudian diamati kalau itu terjadi di sekitar ketemu harus sipil kenapa terjadi banyak formulasi untuk bicara. Jadi pertama adalah mengamati berapanya fakta yang terjadi, bisa dari orang lain, bisa dari yang bisa diidentifikasi, diklasifikasi, baru diambil kesimpulan mana yang perlu kita jangan ada dulu yang ada tidak bisa menilai orang hanya kita orangnya harus ada fakta tidak tidak jangan mudah percaya pada hanya cerita dari si asal yang paling berbahaya kita selesai. Ini aja contohnya. Ini saya istilahnya kan beda di antara sedang. Ketika saya mau gabung, yang baca sampaikan terjadi problem. Masalahnya punya alasan. Yang sedang alasannya sudah begini atau begini. Ya satu ke sana. Nah, ketika kalau tidak sampai nanti yang berterus terang, biar nanti berjalan. Tidak usah tentang.
budaya yang baru, yang tidak memiliki salah satu ini. Yang baru. Apapun aja nanti kita lihat undangannya waktu waktu. Ketika yang satu di mana, bukan di mana ini, di mana ini. Bahkan terjadi juga seperti ini. Bahkan ada guru yang tidak konsentrasi dengan si A. Begitu karena dia dengan si A karena vokalnya. Asal tidak itu, ada pimpinannya. Yang paling kita adalah kepala sekolah. Itu adalah kepala sekolah. Bukan jadi. Bahkan itu juga sebelum masih masih waktu terjadi perselisihan berbeda pendapat. Ini yang perlu kita sepakati. Jangan cepat istilahnya Pak mengambil keputusan yang bisa nanti kita berbias. Jangan sampai harus kita betul adil. Walaupun dia adalah teman dekat, mereka berselah harus betul adil. Jangan sampai ya Pak, kalau misalkan ada dua dilema nih, berarti kita tidak memihak salah satu, kita bisa adu dilemanya, ya kan? Maunya apa? Sudah maunya. Kalau yang baik yang ketiga itu diajarkan. Kalau bisa menawarkan yang sama. Jangan hanya kesimpulan tidak. Yang masuk orang harus menerima dari yang masuk dari yang ini kamu membaur dengan segala yang baru. Intinya jangan memihak, jangan memaksakan, santai saja. Lihat nanti perkembangannya. Butuh waktu proses, butuh waktu. Tidak bisa harapan yang 1, 2, 3 kasus dari ya, dengan proses sudah bisa kita paksakan. Kalau tidak bisa sama kita ada bisa contohnya dia. Saya itu semua orang menolak. Repot, saya santai saja. Selama saya kencang untuk saya, lama-lama juga. Gitu kan? Yang pertama itu kepala bisa jadi contoh. Apa yang dicapai harus bisa dilaksanakan. Jangan hanya memerintah. Harus diri pasal harus contoh dulu. Betul oleh guru. Belum itu semua ya satu. Saya itu ada misalnya ada penyimpangan segera diatasi, dipanggil saja, kalau dipanggil, jangan dibiarkan, nanti malah menular, jangan dibuka di tempat yang umum, nanti malah panggil saja, yang berdekatan, dari ini juga tadi apa ya, nyambung ke langkah-langkahnya ya Pak. Ya. Satu tadi Pak Arnold mengamati mengumpulkan data, bukan data penting. Kenapa data? Dengan langsung tanya, tidak ya tapi data kita lakukan, kita lakukan, lakukan kasih kita berbuat bersosialisasi, ini ya. Saya bersosialisasi. Lalu apa? Lalu bisa melalui kita rapat di rumah. Semua lingkungan pengajian. Tapi belakang sekolah ini, untuk sekolah ya dulu ya. Jadi pertama kita dulu kita mengaji. Istilahnya pengajian dulu. Kalau mungkin menggunakan siswa. Kita arahkan sosialisasi kita laksanakan yang laki-laki. Kita punya mengapa ada yang kurang? Jika ada yang menghambat segera, karena tidak mau begini.
jadinya budaya. Evaluasi nih masalah ini. Setelah evaluasi berapa sekolah ya? Jadi terakhir evaluasi. Evaluasi ya asal kamu samanya. Nah belum jadi budaya berarti belum berhasil. Nah sudah jadi budaya tak budaya tanpa ada kita sudah namanya budaya. Cuma perintah kita belum budaya. Tidak tumbuh jika sudah jadi pembiasaan ini lama-lama jadi karakter namanya. Belum budaya perlu masuk di kita evaluasi setiap. Nah dalam evaluasi ini bisa tanya kepada guru, senior, minta bantuan. Jadi jangan istilahnya kan gitu, jangan kita sendiri yang menilai. Ketika masuk butuh yang lain, misalkan pada guru senior, dijadwalkan, enggak dan jadi sehingga kalau itu tidak dirangkul, pasti dia akan mengurangi yang lebih mudah. Jadi di atau di manusia. Lanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini tuh dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ini? Menerima masukan dari teman-teman. Coba belajar. Ini, saya memang membicarakan tentang nanti kesengaja di pengajaran baru. Saya berpengalaman. Saya tanya ke Bapak. Ya dulu, kalau hal ini kita lepas ini apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Setelah saya rangkum dari beberapa teman-teman ini apa formulasi ini Mbak. Jadi tidak bisa aku cuma senang si A untuk ini udah bisa nggak bisa karena waktu punya kelebihan tidak bisa kita pasang terus situ nggak bisa kita harus melihat kelebihannya apa kelemahannya. Jadi istilahnya beban kerja itu dipertimbangkan namanya sehingga akhirnya nyaman dalam bekerja. Jika ada nilai moral, merasa bekerja akan bekerja. Tapi kenapa tidak nyaman, tetap bisa nggak sesuai dengan harapan sekolah. Korbannya adalah siswa. Kalau begitu ada nggak Pak tantangannya selama ini? Kalau tidak ada tantangan malah nggak istimewa. Ada tantangannya. Justru tantangannya ada nama saya. Orang yang kami nilai itu punya pengaruh besar. Sehingga pengaruh orang ini membawa tetap yang lain. Artinya ada anak muda ini buat saya. Nah aku bilang ini masih aku sekal tidak mau kerja. Artinya orang yang berpengaruh itu yang dalam itu berpengaruh itu bukan dulu. Sehingga dengan adanya itu yang bawah pasti cekal. Bahasa kami cekal biasa sih. Nah gitu loh. Jika yang lain itu langsung dulu tes sama saya cek ini selesai. Bisa dari itu bisa dari luar. Udah jalan ya. Di luarnya ada karena dari orang tua semua. Karena pemerintah berkata kasih itu tentang kebijakan wajib itu banyak tantangan dari luar. Saya mau siapa? Itu nggak bisa. Saya informasi. Lu asal berkesopan ini, lu begini itu. Lebih oke. Nah, nanti kalau tidak apa-apa di desa kalau begitu. Desa itu tidak bisa diam. Hambatan bersehari dari waktu itu. Kalau belum jelas oke dalam persoalan anak bahasa saya bisa mungkin ngerti, bisa mungkin tidak tahu karena yang begitu, tapi dari orang tua itu yang beban bisa nanti kalau dari bantu bisa itu keluar lokasi dari sana. Nah itu kita
kerjasama dengan kita dengan istilahnya kita sesepunya desa. Kita program sekolah kita khususnya dengan desa, karena koordinasi. Itu penting enggak? Jangan sampai kita yang melakukan dengan sendirinya seperti guru nggak bisa, kita butuh namanya pemilik wilayah untuk diberitahu program kerja kita. Berarti ini nyambung juga nih Pak, berarti ada ya untuk seseorang yang membantu Pak Nur gitu dalam menyelesaikan tadi ya, mulai dari rekan guru seniornya, terus kemudian dari kepala desa. Lebih enak bahkan kita punya gimana punya yang kita telah mendukung kita nyaman, teman kita mendukung jalan kita bisa mendukung. Kalau teman kita tidak mendukung itu juga gak nyaman, namanya hambatan. Kalau jati seniornya itu mendukung membantu Manur, oke. Kalau masyarakat oke. Ya bisa sebagai apa itu jika terjadi apa-apa di luar ada yang membuat. Sehingga kami nanti ke depan waktu jalan ke Poska jangan lepas dari itu. Jangan lepas dari Poska kan dia punya pemilik. Jika dia menyetujui beridoi pasti aja. Ini Pak, selanjutnya kalau misalkan ada masalah nih, ada masalah, ada kasus gitu kan tentang daerah ini kan, apakah Pak Nur itu mempunyai apa ya, mengatur waktu untuk menyelesaikannya, apakah langsung dipikirkan saat itu juga atau bagaimana gitu prosesnya? Tidak Mbak, saya mulanya pasti masalah-masalah anak luas dan dulu menyelesaikan saat ada tahapan dalam jenjang selesaikan dulu. Makanya kami butuh sering boleh tahu dan karena di sebagian nanti kalau lupa sudah tidak bisa mengatasi nanti baru boleh boleh tidak bisa baru pas lagi tidak sudah bisa baru ke yang lebih satu itu ke desa. Itu kalau salah ya kalau saya. Tapi kalau guru beda lagi, guru saya undang, kalau nggak undang semua pajak ini. Istri saya mau bisa lagi. Satu kali membuka rumah, 3 kali sampai nggak bisa. Saya punya sekarang pada masalahnya. Saya limpahkan, namanya berjenjang. Jangan sama masuk ke grup saya, selesai sampai di sini aja. Jadi kalau itu sesuatu ya, tidak ada aktivitas dulu ya sekarang. Nah, Anda bisa baru nanti salah satu kuliahnya undang bantu lagi. Anda bisa baru saya. Masalah sudah orang tua, tidak. Jadi yang benar apa adalah jangan sampai guru itu mengundang orang tua terus anak tanpa sepengetahuan. Ini harus izin. Berjenjang. Jadi ini apa betulnya Pak? Melatih teman-teman untuk bertanggung jawab. Pada pasnya masing-masing. Sehingga nanti guru pasal nanti juga akan bisa mengambil. Istilahnya apa mau? Jangan sampai untuk lain masuk pagi untuk proses. Ini ada sedikit pesan dari si Pak Nur untuk saya sebagai di sini CGP gitu, supaya saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Pak Nur selama ini. CGP bukan CGP ya. Karena nanti kita tahu kalau udah bisa menggerakkan teman-temannya, menggerakkan, menularkan ilmu yang dapat kepada bukan diri sendiri. Yang kedua, nanti jika ada peristiwa itu bukan pintunya yang Mbak. Siapa tidak bisa ngomong pas itu tidak harus pinter tidak.
bisa ngomong, nanti bisa merampok permasalahan. Kalau itu seorang pajangan mandor beda, namanya mandor, tidak ngomong. Jadi kalau si Adi bicara itu ada bicara dia ayam, kalau dari itu aku terima kamu. Jadi kalau pas sekolah itu udah membeli permasalahan itu, walaupun ibaratnya itu buruk, sejuta benernya, tapi kalau bisa pas jangan sampai membocorkan kepada orang lain. Simpan apa di nanti pas rumah itu bisa nanti kita kan dicatatkan dari guru-guru yang notabene bisa CGP jadi GP yang pertama teman dulu semakin dewasa nggak boleh masih jadi itu ternyata turun dewasa turun nyesel karena apa? Emosinya meledak kadang-kadang sesuai harapan itu marah itu tidak pas maka sesuai harapan itu apa? Setiap guru itu punya kelebihan kenapa yang keluar apa umur kita pada oh gak bakal bisa stres kita ya informasi keamanan oh ini tanggapan Abdul carikan pas yang diberikan sebelahnya karena anu sangat kali ya sehingga kalau sebelahnya itu waktu enak tapi kalau di depan apa coba kemana tiap hari mungkin tambah guru sudah tambah guru kreatif tambah guru langsung pada berapa nyaman ada kompetisi sehingga dia rezekinya sudah diterima dengan tapi kalau sekarang kita punya istilah punya program punya visi ya coba ya kita tuh waktu ini masa perusahaan sini kepala sekolah punya target aja jangan asal cari aman dan nyaman itu aja ya itu aja banyak punya target setahunnya apa betulan apa kalau dalam hal untuk pengambilan keputusan itu bagaimana misalnya gitu saja ya kita dulu aja kita kontakkan dulu kontakkan kira-kira tidak tidak diterima oke jangan cuma mengambil keputusan jangan kita dulu aja kalau takut itu gimana ya kalau sudah jadi budaya bagi saya sana ditolak ya jangan emosi ya jangan marah kita biasa ditolak gitu ya jangan sampai orang ya kok pengen nih ditolak orang nggak marah kita proses di sini itu ya jadi intinya apa kesabaran kedewasaan pada rakyat dalam pemimpin kelas pemimpin sekolah kita harus lebih dewasa di dalam bertindak tidak boleh emosi adakah saat ini di lapangan banyak ketika tuntutan pas tidak tercapai marah banyak itu jangan gitu sehingga kalau sudah demikian kalau sudah supaya yang marah-marah untuk maju susah susah lah pantas nasional gitu ya intinya kalau jangan suka harus bersifat dewasa bisa mengayomi dan ngomong bahasa mengayomi pada bawahnya karena sekarang latih dengan anak-anak nanti ayomi dirimu jangan merasa saya kurang pasti cepat kenapa ini kenapa ini ada mana membaca ceritakan sedikit apa
selama sudah dicintai anak-anaknya nanti bisa memberikan yang lebih tinggi. Iya. Itu kalau selama masih sebagai kota siswa belum bisa ngayal mukasnya itu namanya masih butuh belajar yang lebih banyak atau jam terbang ditambah. Terima kasih Pak Nur, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Nur, pengalaman-pengalaman, nasihat untuk saya pribadi. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Nur selama ini juga pada saya. Mbak, terima kasih. Kita harus tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf Pak Nur apabila tadi dalam kita berwawancara kita berbincang-bincang ada kesalahan yang saya ucapkan, ya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sama-sama Mbak, manusia tidak boleh salah terus. Itu yang wajar. Terhadap apa yang kita rencanakan di hati, itu yang kita ucapkan itu yang namanya manusia. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Pak Slamet. Bagaimana kabarnya hari ini? Begini Pak, sebelumnya saya minta izin sama Pak Slamet. Hari ini saya mendapatkan tugas sebagai salah satu syarat ya di dalam PBB untuk mewawancarai Pak Slamet selaku Kepala Sekolah di SD Mining. Bagaimana dalam pengambilan kebijakan atau keputusan gitu ya dalam pengambilan keputusan dalam masalah yang mengandung dilema etika atau kebijakan moral yang berbasis dengan nilai-nilai universal. Apakah Pak Slamet ada waktu hari ini? Insya Allah. Baik, terima kasih ya Pak waktunya. Langsung saja Pak Slamet, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di sini, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Anda? Apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, kita kan dapat berpegang pada regulasi atau aturan yang ada, nilai-nilai yang kita ambil. Misalnya untuk nilai-nilai yang mengandung kebenaran, nilai kebenaran tapi itu sebenarnya bertentangan. Sebagai itu dinamakan dilema etika. Dalam kasus di sekolah misalnya, ada guru saya yang anaknya sakit, tapi beliaunya itu punya tanggung jawab untuk dan punya kewajiban untuk mengajar di kelas pada hari itu. Sebagai kepala sekolah tentunya harus mengambil keputusan yang tidak merugikan guru tersebut, juga tidak merugikan anak tentang hak-haknya untuk belajar, juga tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna atau pasien untuk sekolah kita ini. Oleh karena itu solusi atau keputusan yang termasuk dilema etika tersebut biasanya saya ambil untuk guru yang misalnya ada halangan, anaknya sakit. Misalnya saya haruskan untuk memberikan tugas pada hari itu yang harus diajarkan di kelasnya, juga saya tunjuk guru pengganti pada hari itu, sehingga guru tersebut dapat menemui anaknya dan untuk anak-anak juga dapat belajar seperti biasa dengan materi juga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat dalam hal ini juga tidak dirugikan karena anaknya juga sekolah mendapat pelayanan yang baik. Jadi karena itu terus untuk yang sifatnya rujukan moral itu kan untuk sekolah itu kan ada hal-hal yang seharusnya memang dilaksanakan dan ada hal yang harusnya tidak boleh. Misal untuk penggunaan dana bos itu kan memang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Tapi kadang memang di sekolah itu ya ada dorongan karena memang sumber dana di sekolah itu hanya dari bos itu. Tapi kadang ini misalnya untuk beli ini Pak, beli tidak. Itu kita harus tetap berpijak pada petunjuk teknis yang ada sehingga tidak melanggar aturan atau kita itu tidak melaksanakan kegiatan yang keputusannya itu termasuk rujukan moral. Sekarang kita kembali ke yang dilema etika Pak. Nah kalau dilema etika selama ini gitu kan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu terhadap kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Untuk kasus-kasus seperti itu, misalnya untuk yang saya sampaikan tadi, saya lebih melibatkan masalah di musyawarah mufakat dengan yang bersangkutan,
Terus yang kedua, jangan sampai apa yang keputusan yang saya ambil itu bertentangan dengan aturan yang ada, regulasi, maksudnya juga dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Jadi ada tiga tadi, seorang bakat, terus tidak bertentangan dengan regulasi, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan etika atau nilai-nilai di atas masyarakat sini. Nah, apabila ada suatu masalah nih Pak dalam masalah etika tadi, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh Pak Slamet bagaimana dalam penyelesaiannya? Saya tetap melaksanakan analisis nilai-nilai, itu nilai yang kita sepakati bersama di sekolah. Misalnya kan di sekolah ini sudah ada kode etik sekolah, aturan yang harus dilaksanakan seperti apa. Misalnya dulu kalau ada, wah saya ada ini Pak, ada masalah ini, itu nanti yang kedua harus ada keterbukaan, komunikasi. Terus yang selanjutnya mengenakan semua orang. Kalau bisa ada penyelesaian yang solusi yang tidak merugikan semua orang, tidak ada yang dirugikan, dan program tetap sama. Win-win solution lah ya. Ya, coba itu pokoknya besok kafe itu tiga gampang, dipermudah. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap sebagai efektif gitu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema ini? Pak Slamet anggap efektif selama ini? Kalau di sekolah ini, kalau pengen efektif, dia itu tadi melibatkan banyak pihak. Itu pasti, karena pendapat banyak orang kan lebih bagus daripada hanya pendapat satu orang, misalnya kepala sekolah atau guru, tidak, tapi banyak pihak yang dilibatkan, juga dimintai pendapat atau saran, dicari solusi terbaik. Saya kira lebih efektif. Juga ada semacam kegiatan monitoring untuk kegiatan tertentu, apakah apa yang direncanakan yang jangka panjang, misalnya untuk kegiatan yang sifatnya itu butuh penyelesaian jangka waktunya itu agak lama, itu butuh perencanaan, pembiayaannya bagaimana, lalu berjalan atau tidak, terus ini melenceng dari RAB yang dibuat atau tidak, juga sumber dananya dari mana, itu harus dibahas. Saya seperti itu, agar lebih efektif. Tadi Pak Slamet mengatakan bahwa ada pelibatan dari berbagai pihak, ya. Nah, berarti selama ini saya mau tanyakan lagi Pak, ada nggak sih seseorang gitu ya, atau siapa gitu yang bisa membantu Pak Slamet gitu dalam pengambilan keputusan? Kalau di sini biasanya saya melibatkan guru senior ya, guru yang sudah lama di sini, misalnya lebih banyak pengalaman juga tentang budaya sekolah yang dianut di sekolah ini kan, yang lebih tahu kan guru senior tersebut. Untuk guru-guru yang punya kompeten atau kompetensi bagus juga saya libatkan. Wah, ini kok ada gini Pak, menurut dengan hukum. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana solusi terbaik? Itu saya libatkan dari guru-guru senior, guru-guru yang kompeten. Juga dalam hal-hal tertentu saya juga melibatkan komite sekolah, biasanya untuk urusan penggalangan dana, itu biasanya saya melibatkan komite sekolah. Untuk urusan kaitannya dengan nilai-nilai agama, misalnya peringatan dari besar dan lain-lain, saya melibatkan staf di sini, misalnya kayak tokoh agama, tokoh masyarakat, juga menggunakan tenaga mereka, misalnya untuk kegiatan, untuk misi ceramah, untuk kegiatan-kegiatan itu menceritakan pengalaman hidup seperti apa. Karena apa yang kita sampaikan kepada anak-anak juga kepada guru-guru itu tidak mungkin lepas dari life skill yang mereka hadapi sehari-hari. Kehidupan sehari-harinya seperti apa itu tidak mungkin lepas atau berhubungan dengan itu. Oleh karena itu banyak pihak yang dilibatkan, orang tua murid, lalu tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga komite sekolah sebagai mitra kerja. Jadi banyak ya Pak ya yang membantu Pak Slamet selama ini gitu ya. Ada nggak sih Pak selama ini tantangannya? Kalau ada misalnya apa? Tantangan yang paling utama itu tadi miskomunikasi. Jadi komunikasi yang misalnya nggak berjalan seperti apa, adanya juga karena kurang keterbukaan guru
kalau kaitannya dilema etika ya. Misalnya anaknya sakit, diam saja, karena kita nggak tahu, kadang kita mengambil keputusan itu justru merugikan beliaunya. Wah, ini kepala sekolah saya kok nggak ada kerja kerasa sama sekali, anak saya sakit kok saya harus mengajar begitu. Oleh karena itu kedepannya kan itu tadi, jadi tantangan utamanya miskomunikasi, yang kedua tidak ada keterbukaan, juga yang ketiga itu tidak adanya toleransi, karena terlalu sakit kadang pengambilan keputusan. Tapi saya sebagai orang yang dituakan, bukan tua yang orang tua dan yang dituakan di sini itu berusaha untuk mengedepankan saling menghargai, saling toleransi. Itu Jadi untuk menghadapi tantangan tadi yang dilakukan oleh Pak Slamet adalah lebih terbuka, terus komunikasinya dijalin sebaik-baiknya, terus lebih ada penghargaan atau saling menghormati antar guru, antar semua warga sekolah gitu. Terus yang lain nanti kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan cara yang tidak harus, intinya terbuka, dimudahkan gampang. untuk selama ini selama pengambilan keputusan gitu kan Pak, ada nggak sih jadwal khusus gitu untuk Pak Slamet lebih dahulu atau mencari solusi dengan cara pokoknya saya kerjakan di rumah dulu atau bagaimana? Khusus yang dilema etika? Iya. Khusus dilema etika itu biasanya ya gini Pak, tinggal tergantung situasi, melihat situasi kondisi. Kalau sifatnya itu misalnya gurunya dari sehari sebelumnya yang sifatnya izin atau kemarin itu akan saya pelajari dengan semalam dan saya mencari informasi, betulkah seperti ini informasinya, kalau dia harus izin. Untuk kasus seperti anaknya sakit itu ya harus diselesaikan dalam waktu itu juga, tidak ada tawar-tawar. Ya sudah, silakan ibu menunggu anaknya, tapi dengan konsekuensi anak yang menjadi tanggung jawab di kelas harus ada tugas dan nanti akan disampaikan oleh guru pengganti gitu. Dan saya juga berarti kewajiban saya kan juga tidak salah kalau saya harus mewajibkan guru tersebut memberikan tugas pada gitu. Jadi nggak ada jadwal, tapi untuk hal-hal tertentu ada penjadwalan juga, misalnya untuk ya kaitannya karo dengan apa tadi yang satunya tadi itu perlu jadwal untuk cuti tahunan itu juga kita perlu memberikan penjadwalan. Berarti dilihat dari kasusnya terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Dilihat dari analisis kasusnya juga situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya nih Pak, apa rencana ke depan Pak Slamet gitu dalam menjalani pengambilan keputusan gitu, mengandung unsur dilema etika? Kedepannya tetap saya pengen seperti itu tertuang dalam tata tertib dan kode etik sekolah. Jadi dalam kode etik sekolah sudah jelas itu. Kalau ada guru seperti ini, nanti harusnya seperti ini, harus tertuang dalam kode etik sekolah. Jadi semua aturan seperti itu, aturan mainnya termasuk aturan main antara guru dengan guru, guru dengan muridnya, guru dengan kepala sekolah, guru dengan masyarakat harus jelas. Terus kalau aturan main sudah ada aturan main. Terus cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan kalau menurut Pak Slamet bagaimana? Kalau saya melaksanakan monitoring evaluasi, kalau yang sifatnya mendadak biasanya untuk guru akan saya tanyakan, Bu, berikut putranya salah dan kedua ditanyakan, Bu, apakah anaknya sudah sembuh? Atau yang kedua, misalnya anaknya itu agak parah, kita harus nanti ada istilahnya itu komunikasi ulang, dievaluasi ulang. Bu, kalau ini waktunya misalnya anaknya parah, sakitnya agak parah, kan tetap nanti dicarikan solusi terbaik bagaimana caranya ini lagi mau hasil anaknya seperti itu. Nanti kita bisa solusi terbaiknya seperti apa.
Jadi kedepannya itu biar efektif, ditanyakan kembali. Kalau sudah sembuh biasanya kan guru kan tetap masuk ke sekolah sendiri, itu semua cara sebenarnya sudah sembuh, hanya sudah Pak. Karena sifatnya yang itu sudah masuk program sekolah yang kaitannya dengan PSN dan lain-lain, itu biasanya ya kita tetap saya evaluasi apakah rencana yang dibuat itu sudah dijalankan dengan baik atau belum. Dan sudah ya sesuai rencana targetnya terpenuhi atau sudah melampaui target. Jadi ada monitoring evaluasi. Ya, hanya itu saja yang saya tanyakan sama Pak Slamet. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharing pengalaman ya, ilmu baru juga untuk saya Pak. Sedikit nih Pak, bagaimana pesan Pak Slamet kepada saya nih khususnya untuk para CGB? Lanjutkan. Harapannya dengan adanya CGB Indonesia menjadi lebih maju. Kalau dalam hal pengambilan keputusan ada ya Pak pesan untuk saya? Lebih utamakan musyawarah mufakat juga kepentingan bersama yang lebih dikedepankan. Oke, akan saya ingat-ingat selalu itu pesan dari Pak Slamet untuk saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Slamet untuk waktunya, sharing pengalaman baiknya kepada saya, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila tadi dalam kita berwawancara ada salah-salah kata. Ya kita tahu setiap dalam sekolah itu pasti ada yang namanya masalah, ada yang namanya suatu persoalan. Itu suatu sebagai kepala sekolah ya Pak ya, itu kan harus bagaimana memiliki wewenang untuk memecahkannya, seperti itu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mas.